Baik, Bapak, bisa kita mulai sekarang ya? Silakan, Pak. Baik, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Maharizal SHMH, beserta seluruh peserta PKPA, rekan-rekan peserta PKPA WKS, Angkatan 11 yang saya hormati. Sesi kali ini akan berlangsung materi hukum acara Mahkamah Konstitusi. Untuk itu sebelumnya saya izinkan dulu kepada saya untuk membacakan sedikit profil daripada pemateri kita malam hari ini. Nama Bapak Maharizal SHMH, beliau merupakan advokat peradi yang disumpah pada tahun 1996 di Bali. Beliau telah memiliki pengalaman yang sangat banyak, yakni telah menangani berbagai kasus perkara, mulai dari perkara-perkara pembunuhan, bom Bali, kemudian perkara-perkara aborsi, sampai pada tahun 2010 pindah ke Surabaya, dan lanjut ke Jakarta. Di Jakarta beliau menangani proyek Gubernur Jokowi pada saat itu, kemudian juga perkara-perkara dari artis seperti Olga Syaputra, Gary Iskak, kemudian pindah lagi ke Surabaya pada tahun 2017, dan Pak Maharizal menangani proyek PT WK, kemudian juga pabrik emas tentang merek, juga pabrik plastik, dan lain-lain. Dan juga untuk di Mahkamah Konstitusi, Pak Maharizal menangani perkara tahun 2021 ini, Mahkamah Konstitusi menangani perkara pilkada PHPU, yakni Bupati dan Wabub di Bima, Sumbawa. Saya kira dengan pengalaman beliau sebagai advokat sudah sangat tepat apabila malam ini membawakan materi hukum acara Mahkamah Konstitusi. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, para calon advokat. Untuk itu, mempersingkat waktu, kesempatan ini langsung saya serahkan kepada Bapak Maharizal SHMH. Kepadanya saya persilakan, Bapak. Terima kasih, Bapak, dengan waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para peserta PKPA, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya membawakan materi di sini tentang kurikulum pendidikan khusus profesi advokat, yaitu tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan itu, mengapa Indonesia memerlukan Mahkamah Konstitusi? Karena pada waktu itu, pada waktu masa Orde Baru, ketatanegaraan kita pada waktu itu masih sangat sangat amburadul, ketatanegaraannya belum tertata, dengan adanya banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, maka diperlukanlah adanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri lahir pada tanggal 13 Agustus 2003. Jadi untuk adanya Mahkamah Konstitusi ini, Mahkamah Konstitusi ini diberikan kewenangan untuk memberikan materi pengujian, yaitu yang pertama, kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi itu menguji terhadap Undang-Undang Dasar 45. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik
Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan. Ini beda dengan Mahkamah Agung. Dalam Mahkamah Agung itu menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Maaf ya, saya di sini karena saya selaku pengacara praktek, otomatis yang saya ajarkan di sini adalah tentang prakteknya. Kalau masalah teori, Bapak-bapak bisa belajar sendiri tentang teori itu gampang. Yang saya ajarkan di sini adalah tentang prakteknya. Itu dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini telah terjadi perbedaan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya cara membuat teknik gugatan atau permohonan. Gugatan untuk di Mahkamah Agung, gugatan di Mahkamah Agung itu tentang pengadilan negeri, permohonan atau gugatannya hanya dibikin suatu kronologis yang kemudian ada agenda, yaitu tentang pembuktian. Namun di dalam Mahkamah Konstitusi, cara teknik gugatannya atau permohonannya itu langsung dilampirkan dengan list alat bukti, bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh termohon. Itu perbedaannya. Jadi memang sangat beda sekali, sehingga disinilah perlu adanya pemahaman para praktisi-praktisi atau pengacara-pengacara yang belum pernah bersidang di Mahkamah Konstitusi, maka harus ada yang memberikan arahan bagaimana cara teknik untuk mengajukan gugatan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Oke. Adanya Mahkamah Konstitusi itu tentang uji materi dan Mahkamah Konstitusi tentang uji formil. Pengertian hak uji materi dan pengertian tentang uji formil. Untuk uji material, objeknya adalah materi muatan undang-undang. Bila hakim memutuskan bahwa pasal-pasal yang diuji inskonstitusi, maka pasal-pasal tersebut batal. Tentang Mahkamah uji formil, itu adalah proses pembentukan undang-undang. Bila hakim mengabulkan permohonan uji formil, maka keseluruhan undang-undang menjadi batal. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga langsung berlaku tanpa perlu dikukuhkan lagi melalui undang-undang. Nah, yang dimaksud di sini dengan adanya final, artinya putusan itu sudah tidak bisa lagi diajukan banding atau kasasi atau upaya hukum lain. Jadi itu yang dinamakan final. Dan yang diartikan mengikat bahwa putusan itu tidak hanya berlaku para pihak, tetapi berlaku seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Itu yang diartikan mengikat. Inilah perbedaannya antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung, yaitu yang dimaksud menguji tentang Mahkamah Agung, yang dimaksud menguji tentang peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Di sini ada 10 contoh, ya, yang dicontohkan adanya 10 undang-undang itu, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, itu. Ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang 9, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 10, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, inilah bagian kewenangan daripada Mahkamah Agung telah menguji undang-undang terhadap undang-undang. Di sini dalam Mahkamah Konstitusi itu ada yang disebut para pihak dan objek sengketa. Para pihak dan objek sengketa. Oke. Nah, supaya rekan-rekan yang sebagai peserta PKPA ini tidak salah paham dengan adanya beracara, ya, beracara di Mahkamah Agung dengan beracara di Mahkamah Konstitusi. Di sini yang dinamakan di Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud para pihak itu adalah pemohon, termohon, dan pihak terkait. Siapa yang menjadi pemohon? Itu bisa Dewan Perwakilan Rakyat, bisa Dewan Perwakilan Daerah, bisa Majelis Permusyawaratan Rakyat, bisa Presiden, bisa Badan Pemeriksa Keuangan, dan pemerintahan daerah. Siapa yang bisa menjadi termohon? Naik, Pak. Siapa yang bisa menjadi termohon? Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, pemerintahan daerah. Siapa pihak terkait? Pihak terkait sama, hanya ditambah dengan adanya presiden dan wakil presiden. Ada juga di sini, siapakah objek sengketa? Jadi, kalau biasanya, kalau di pengadilan Mahkamah Agung, siapa ya yang objek sengketa? Itu bisa, kalau biasanya adanya objek ya, tentang tanah, tentang apa ya. Tetapi di dalam konstitusi, Mahkamah Konstitusi, yang dinamakan objek sengketa itu adalah lembaga negara. Itu berdasarkan pasal 2, ayat 1, ayat 2, Mahkamah Konstitusi nomor 8, PMK 2006, tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara, yaitu yang pertama adalah lembaga negara. Siapa lembaga negara itu? Lembaga negara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, pemerintah daerah, dan lembaga negara lain. Nah, ini yang dinamakan lembaga negara, ini yang bisa menjadi objek sengketa. Karena saya di sini mengajarkan tentang beracara di Mahkamah Konstitusi, maka bagaimana sih
cara mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, jika saudara menjadi advokat, nah, jadi cara pertama itu pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Yang kemudian Mahkamah Konstitusi memeriksa kelengkapan permohonan oleh panitera. Kemudian panitera mencatat permohonan dalam buku registrasi perkara konstitusi. Jadi setelah permohonan-permohonan itu tadi, ya, permohonan-permohonan itu tadi setelah dikoreksi oleh panitera, dimasukkan dalam buku registrasi, jika permohonan tadi sudah lengkap, maka para pihak dipanggil, diberitahu pada tanggal sekian, harus pada tanggal sekian untuk menghadap ke Mahkamah Konstitusi untuk bersidang. Itu pemberitahuannya dari Mahkamah Konstitusi. Jika itu sudah lengkap. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak lengkap? Apakah dibatalkan? Tidak. Jika kurang lengkap, maka harus diperbaiki dalam waktu 14 hari. Misalnya, kurang lengkap kenapa? Jika saudara mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, ternyata saudara hanya memberikan alat bukti tanpa dikasih list. Nah, ini berarti kurang lengkap. Maka saudara diberitahukan oleh panitia Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi. Namun sebaliknya, apabila permohonan saudara hanya memberikan list nama-nama alat bukti, namun tidak disertai dengan alat bukti, nah, maka di dalam sidang pendahuluan, saudara sudah bisa ditafsirkan tidak bakalan menang. Di sini jadi jelas ya, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dengan sidang di Mahkamah Agung. Kalau sidang di Mahkamah Agung atau di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya, jika kita kurang lengkap, kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatan. Namun di Mahkamah Konstitusi, kita hanya memberikan list, tetapi tidak menyertakan alat bukti. Saudara sudah stop, tidak bisa lagi mengajukan alat bukti. Nah, kalau saudara tidak bisa mengajukan alat bukti, apa akibatnya? Berarti gugatan saudara ompong, hanya omong kosong. Itu dianggapnya oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saudara jangan sekali-sekali mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi hanya kronologis, tanpa disertai dengan alat bukti dan list. Ini yang perlu diperhatikan. Memang kelihatannya sederhana, tetapi jika saudara kurang lengkap itu, akibatnya sudah bisa kita katakan sulit untuk kita bisa menang. Nah, setelah permohonan dari buku register perkara konstitusi itu tadi sudah dinyatakan lengkap, maka ini adanya pembentukan panel hakim, yang artinya penunjukan hakim. Nah, setelah penunjukan hakim, ya, ini kalau sudah dinyatakan lengkap ya, setelah penunjukan hakim, maka Mahkamah Konstitusi memberikan penjadwalan hari sidang. Begitu hari sidang sudah dijadwalkan, misalnya hari Kamis tanggal 10, maka surat itu datang kepada pihak. 3 hari kemudian, kita harus hadir ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi.
yaitu tentang pemeriksaan pendahuluan. Bagaimana cara kita mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi? Cara kita mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi tentunya dengan cara tertulis. Dengan cara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. 2. Pendaftaran ini dilakukan pada panitera Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan permohonan uji material. Objeknya adalah materi muatan undang-undang bila hakim memutuskan bahwa pasal-pasal yang diuji inkonstitusional, maka pasal-pasal tersebut batal. Jadi kalau inkonstitusional, maka yang diajukan itu harus batal. Maka permohonan harus menguraikan secara jelas hak atau kewenangan konstitusional yang dilanggar. Jadi apa yang dilanggar? Nah, nanti saya jelaskan dalam pengajuan permohonan gugatan. Nanti saya jelaskan apa itu yang dinamakan alat bukti, apa yang dinamakan kronologisnya, ya, apa yang dinamakan tentang saksi-saksi, dan yang disebut pelanggaran-pelanggaran. Jadi beda dengan Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung yang dinamakan alat bukti itu adalah tentang barang, Tetapi di sini kalau di Mahkamah Konstitusi yang dinamakan alat bukti itu sudah jelas kebanyakan itu adalah dokumen. Misalnya, pemohon mengetahui pemohon telah melakukan pelanggaran. Misalnya anak di bawah umur, ya, misalnya anak di bawah umur mencoblos. Ini pelanggaran. Pertanyaan saya, apakah dia bisa membuktikan bahwa anak itu di bawah umur? Ini pertanyaannya. Nah, kalau misalnya pencoblosan itu ganda, itu gampang. Gampang kalau pencoblosan ganda. Misalnya Maharizal, KTP saya Bali, saya ada di Surabaya. Ternyata jelas, saya kalau posisi ada di Surabaya, nggak mungkin saya mencoblos di Bali. Maka saya memilih dua pilihan. Apakah saya mencoblos atau tidak mencoblos? Nah, disinilah bisa dijual nama saya di Bali. Digunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kenyataannya misalnya saya ternyata di sini dengan kartu domisili, saya mencoblos, berarti ganda. Nah, siapa sekarang yang melakukan pelanggaran itu? Apakah Maharizal? Tidak. Yaitu termohon yang ada di Bali. Nah, ini suatu perbedaan ya. Perbedaan. Oke. Dalam pengujian formil, pemohon wajib menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan atau materi muatan dalam ayat, pasal-pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pengajuan permohonan ini harus disertai dengan bukti-bukti yang akan digunakan dalam persidangan. Sudah jelas kan? Jadi semua persyaratan itu sudah jelas. Jika kalau orang itu memang dinyatakan melakukan pelanggaran, maka harus buktinya mana.
Sekarang seperti yang saya jelaskan tadi tentang pengajuan permohonan gugatan. Jadi pengajuan gugatan yang diajukan, yang pertama itu adalah nama pemohon. Ya, dinaikkan Pak tentang format permohonan, terus ya oke. Nah, ya, jadi di sini tentang permohonan itu jelas di sini diajukan yang pertama adalah pemohon, yaitu Dr. Andes Safrudin, itu sebagai pemohon. Yang kedua, nama Andi Wahyudi, itu juga sebagai pemohon. Keduanya ini calon bupati dan wakil bupati. Kemudian di bawahnya dicantumkan sebagai kuasa hukumnya, yaitu Maharizal SH, Arifin SH, Dewi Nilam SH, Minartono SH. Dalam gugatan itu tadi, kemudian dicantumkan semua tentang kronologis. Ya, tentang kronologis yang lengkap, jelas kejadian-kejadiannya. Terus kemudian tentang kewenangan Mahkamah Agung, naik Pak, naik, dinaikkan. Ya, tentang kewenangan Mahkamah Agung itu sudah jelas. Kemudian tentang kedudukan hukum, legal standing, naik, itu sudah jelas. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Nah ini, jadi pengajuan permohonan ternyata di sini ada tenggang waktunya, ya. Bahwa termohon telah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah Kabupaten Bima pada tanggal 16 Desember. Nah ini, ya. Ini yang sering terjadi. Ini waktunya dalam tenggang waktu itu, itu 3 hari. Ya. Jadi pada tanggal 16 Desember ini yang dijadikan masalah. Kemudian di sini ada tanggal 19 Desember. Nah, ini termohon berkeberatan karena munculnya gugatan pengajuan permohonan, ya, gugatan pengajuan permohonan itu diajukan setelah adanya berita acara pemberitahuan hasil pemilihan. Itu 3 hari. Nah, bayangkan, sibuk-sibuknya kayak begitu ternyata ada kesalahan. Mana mungkin orang bisa mengajukan dalam waktu 3 hari. Tetapi inilah kenyataannya berdasarkan undang-undang. Jadi mau tidak mau ya kita harus jalankan. Makanya di sini kita diberikan kesempatan jika kurang lengkap, maka kita bisa melengkapi. Namun jangan lupa dalam gugatan harus disertakan alat bukti dan list bukti. Itu yang terpenting. Ya. Itu yang terpenting. Jadi pokok permohonan. Jadi pokok permohonan naik Pak, dinaikkan Pak, dinaikkan. Ya, pokok permohonan. Ya. Di sini dalam pokok permohonan berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tanggal 16 Desember. Nah ini,
bukti P1. Artinya bukti P1 bahwa kita mempunyai bukti P pemohon. Berarti bukti pemohon itu ada. Ya. Kita mengajukannya pada tanggal 16 Desember. Bukti P2. Ini P itu adalah pemohon. Jadi kalau termohon itu adalah T. Jadi jangan salah. Saman nanti kalau nulis T, berarti saman posisinya termohon. Ini yang menjadi rancu. Terus dijelaskan di sini nama pasangan, perolehan suara, presentasi keterangan. Naik, Pak. Baik. Oke. Naik lagi tentang pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran, naik lagi. Naik. Naik. Terus. Nah, stop. Nah, disinilah yang disebut namanya tadi tentang bukti ya. Adanya pelanggaran-pelanggaran. Nah, di sini ada yang namanya pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan. Nah, jadi mereka sudah diatur tentang pencoblosan itu untuk bagaimana dia bisa menang. Jadi yang tadinya ada undangan untuk memilih secara merata pada para pemilih dalam DPT. Nah, di sini tidak diberikan daftar pemilih tetap itu, sehingga orang nggak tahu aku harus milih di mana, TPS saya di mana. Ini dia nggak mengetahui. Terus kemudian yang kedua juga mereka bisa melakukan curang dengan cara apa? Tidak mensosialisasikan pada para pemilih yang dapat menggunakan surat keterangan dari kantor kependudukan, dari kantor catatan sipil. Mungkin materinya di PowerPoint kurang jelas. Bagaimana? Materi di PowerPoint kurang jelas. Kurang jelas ya? Nah, ini saya tinggal mengikuti dari panitianya aja. Ya. Itu. Sudah jelas ya, Mas Tovan Ya, ya? oke, jelas. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, makasih. Nah. Kurang geser ke kiri, Nggak kelihatan. Yang geser ke kiri. Ya. Jadi termohon tidak merevitasi lebih awal terhadap para pemilih yang menggunakan suket surat keterangan. Sehingga pengguna suket surat keterangan pada Pilkada Kabupaten Bima ada yang tidak memenuhi standar usia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini. Jadi itulah yang disalahgunakan. Ini bentuk-bentuk daripada pelanggaran. Pemasangan daftar pemilih tetap oleh termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini semua sudah disebutkan tadi, ya, termohon banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang ketentuan perundang-undangan yang mana yang dikatakan tidak sesuai? Tentunya surat keterangan. Tentunya surat keterangan. Nah, surat keterangan itu digunakan misalnya anak ini masih berumur 16 tahun. Ternyata di situ ditulis 17 tahun. Nah, ini kan tidak sesuai. Nah, terus adanya ketidaknetralannya, adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pilkada yang tidak netral. Nah, ini juga merupakan pelanggaran. Namun semua pelanggaran-pelanggaran ini, jadi sebenarnya gampang ya, di dalam Mahkamah Konstitusi, gugatan Mahkamah Konstitusi itu
karena semuanya sudah dicantumkan, dengan adanya alat bukti, ini memudahkan kita. Jadi kita pada waktu sidang, kita sudah bisa menebak apakah gugatan saya menang atau gugatan saya kalah. Ini sudah kita bisa menebak. Caranya bagaimana? Ya kita lihat aja gugatan kita. Apakah yang dituduhkan kepada termohon tentang pelanggaran-pelanggaran itu sama mempunyai bukti-buktinya. Dan bukti-bukti itu sudah dicantumkan belum? Itu gampangnya. Jika ternyata gugatan saudara tadi itu lupa, tidak memberikan alat bukti, tidak menyertakan alat bukti, udah tak jamin pasti saudara kalah. Gampang di dalam gugatan Mahkamah Konstitusi itu gampang. Ya. Jadi beda sekali dengan gugatan di Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi. Posisi Mahkamah Agung dengan posisinya Mahkamah Konstitusi bagaimana? Itu sejajar mereka. Posisinya itu sejajar. Ya, jadi ini saya rasa secara teknis semua tentang membuat permohonan atau gugatan di Mahkamah Konstitusi saya sudah jelaskan, termasuk terhadap alat bukti, termasuk terhadap pelanggaran-pelanggaran, termasuk pada objek-objeknya. Ya, sudah saya jelaskan. Maka dalam gugatan sudah selesai. Nah, sekarang dalam persidangan itu pasti ada putusan ya. Dalam persidangan itu pasti ada putusan. Bagaimanakah sifat putusan di Mahkamah Konstitusi? Jadi sifat putusan di Mahkamah Konstitusi itu sifatnya adalah final dan mengikat. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa sifat itu final dan mengikat, artinya final. Putusan itu sudah tidak bisa lagi dibanding atau dikasasi atau upaya hukum lain. Itu artinya final. Sedangkan artinya mengikat, bahwa putusan itu tidak hanya berlaku pada para pihak saja, tetapi berlaku Pak Harizal, sepertinya koneksinya masih terganggu ini ya. Ya, baik rekan-rekan sekalian, mohon ditunggu karena beliau masih memperbaiki koneksinya.
Ada. Baru banget. Saya masuk lagi, Pak. Maaf, ada gangguan Iya, internetnya. baik Bapak. Tadi terputus di sifat putusan Bapak, final dan mengikat. Ya, sifat putusan ya. Ya. Jadi putusan MK itu final dan mengikat. Ya. Yang artinya putusan final jadi dibanding, dikasasi, atau upaya hukum yang lain. Sedangkan mengikat bahwa putusan itu tidak hanya berlaku pada para pihak, namun putusan itu juga berlaku bagi semua masyarakat Indonesia. Ini kelebihannya dari Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Agung atau Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi kan para pihak, ya toh? Misalnya si A dengan si B berlawanan, maka putusan Pengadilan Negeri dia memutuskan hanya para pihak. Bagaimana dengan yang lain? Tidak ada kaitan. Ya kan? Nah, jadi hanya itu. Dia berdasarkan itu aja para pihak. Kalau Mahkamah Konstitusi berlaku bagi seluruh. Berlaku bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Nah, dari sini ada contoh-contoh kasus yang di sini ada pidananya, ada apa namanya tuh Mahkamah Konstitusinya, yaitu sengketa yang dibarengi dengan adanya perbuatan pidana. Nah, jadi kita masih ingat yang namanya Bapak Akil Mukhtar. Dulu beliau ini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah membuat malu, ya, telah membuat malu nama penegakan hukum. Dia ternyata orang-orang semacam ini perlu dihukum mati. Kalau saya harus hukum mati, ya, saya nggak suka orang-orang seperti itu. Saya terus terang aja, saya selaku jadi pengacara 27 tahun, saya pernah memindahkan hakim yang ada di Bali, 3 hakim pindah semua, termasuk orang-orang Polda, orang-orang Polres, karena saya nggak suka yang diajak ngomong-ngomong tentang deal-dealan itu, saya nggak suka. Ya. Jadi saya orangnya ya seperti ini, saya senangnya, ayo kalau cari duit ya cari duit tapi yang benar. Ya toh? Karena kita ini kan semuanya punya Tuhan, tapi kita harus malu pada Tuhan kita. Ya, itu. Nah, jadi kasus-kasus ini yang hanya sebagai contoh aja, seperti Akil Mukhtar ya, yang menggurita. Jadi dia sangat memalukan sekali menjalani sidang dengan agenda putusan terkait kasus dugaan suap dalam penanganan sengketa pilkada di MK, di Pengadilan Tipikor, tindak pidana korupsi juga, divonis hukuman penjara seumur hidup. Ini kurang, ini harusnya hukuman mati. Sesuai dengan tuntutan jaksa pada Kota Hari. Terus kasus korupsi yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar telah menggurita. Akil pun diganjar hukuman seumur hidup. Nah, jadi dia di mana-mana dalam putusannya itu ternyata bermain. Inilah kita ini selalu tertipu memilih orang, ya. Selalu tertipu memilih orang karena sulit untuk mengetahui orang itu orang benar apa orang itu nggak benar. Kita nggak bisa mengetahui. Tahunya kapan? Ya setelah mereka menjabat, baru kita mengetahui. Nah, maka dari itu untuk menutup daripada acara ini, saya ingin bertanya, mengapa bapak-bapak, ibu-ibu atau mbak-mbak ingin jadi lawyer? Tolong, siapa yang bisa jawab?
Mengapa? Apakah lawyer itu karena enak, duitnya akeh? Apakah lawyer itu karena banyak ceweknya? Kalau lawyer nggak punya cewek, bohong. Pasti punya cewek lawyer itu. Pastilah. Mbak Ajeng nggak usah ketawa, Mbak Ajeng. Ya, karena Mbak Ajeng mungkin pengalaman, mungkin ya. Atau pengalaman mengetahui orang yang punya simpenan. Nah, jadi itulah Mbak ya. Pak, banyak. Gimana Mbak Ajeng? Simpanan deposito bolehlah di saya. Boleh. Tapi ya itulah ya namanya lawyer kebanyakan seperti itu. Tapi untuk saya tidak, ya kan? Jadi kenapa saya tidak? Nah, karena saya takut. Saya orangnya kenceng. Kalau saya bermain cewek, begitu ada orang tahu, orang yang melawan saya banyak. Nah, jadi kalau kita jadi lawyer harus punya pilihan. Harus punya pilihan. Kita jadi lawyer benar, apa jadi lawyer yang abu-abu. Cuma pertanyaan saya tadi belum dijawab. Mengapa bapak-bapak, ibu-ibu ingin jadi lawyer? Ayo, siapa yang bisa jawab? Taman kan daftar PKPA tujuannya jelas, ingin jadi lawyer. Mengapa ingin jadi lawyer? Untuk menambah kompetensi, Pak. Untuk menambah imun ya. Kompetensi, Bapak. Kompetensi. Iya. Untuk menambah kompetensi. Salah. Ya, kalau saya bisa mengatakan maaf ya, itu hanya omong kosong aja untuk menambah kompetensi itu. Apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Menegakkan keadilan. Hah? Menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan. Kalau saya bisa mengatakan lagi, itu hanya omong kosong. Yang benar jawabnya. Mohon izin, mungkin karena pendapatan di pengacara lebih mudah. Seperti itu, Pak. Hampir benar. Ya, Hampir. Kita fair-fairan aja kan seperti itu, Pak. Ya, hampir benar. Profesi Hampir dan benar. pekerjaan. Apa? Profesi dan pekerjaan. Nggak jelas, Pak. Putus-putus. Gimana, Pak? Pekerjaan atau profesi. Pekerjaan atau profesi? Kurang bener lah. Memberi hak-hak penuh pada tersangka, Pak. Salah lagi. Salahnya Profesi pengacara seumur hidup, Pak. Profesi Gimana? seumur hidup, Pak. Profesi seumur hidup. Tambah salah lagi. Yang bener lah. Menambah pendidikan. Hampir ya, tapi tidak benar ya. Hampir. Memberi hak-hak tersangka. Memberi hak-hak tersangka. Salah mana lo? Jawab, perlu tak jawab tak? Perlu tak jawab? Monggo, Pak, perlu dijawab, Pak. Iya. Siap, Pak. Jawabanku sederhana. Orang ingin jadi lawyer itu hanya satu, cari duit. Bener nggak? Betul. Benar, Bapak. Sepakat. Sepakat, Pak. Betul, Pak. Pengen punya Lamborghini, Pak. Nah, ya kan udah. Yang lain-lain itu omong kosong itu. Cari duit. Coba lah lawyer itu. Kamu lihat. Pekerjaan kan menjurus ke duit, Pak. Lah iya, itu tadi hampir benar. Tadi jawabannya hampir benar tadi itu. Tapi yang jelas pokoknya itu mencari duit. Udah yang namanya penegakan apa-apa itu hanya sampingan aja ya. Tapi yang jelas cari duit. Itu lawyer. Nah, oke.
Sekarang ini mau bertanya dulu apa tak berikan pertanyaan? Silakan, mungkin rekan-rekan peserta ada yang ingin bertanya. Ya, Silakan. Muhammad Misbah, silakan. Mohon izin, mau tanya Pak Maharijal. Iya. Iya, silakan Pak. Langsung Pak. Ya, saya mau tanya terkait dengan tata cara atau beracara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa pemilu ya atau pilkada. Seberapa jauh gugatan itu bisa dilayangkan terkait dengan perolehan hasil suara, Pak? Selisihnya itu sampai berapa? Kok saya banyak melihat di di televisi atau di media itu, bahkan ada yang selisihnya itu sampai sekian puluh persen, 30 sampai 30% pun dia memberanikan diri untuk menyewa advokat dan melayangkan gugatan sengketa pilkadanya di MK. Apakah itu enggak muspro atau logis atau enggak, kira-kira seperti itu? Padahal kan MK sendiri kan juga saya yakin mempunyai batas-batas tertentu, kemudian suatu perkara itu bisa diajukan ke MK kan gitu. Yang kedua, terkait gugatan atau kecurangan-kecurangan yang saya tahu tanda kutip yang biasa terjadi di Pulau Madura. Jadi banyak sekali di situ, setahu saya, tiap kali ada agenda pemilu ataupun pilkada, itu kayak enggak ada pilkada. Bahkan di Papua pun konon seperti itu. Jadi masyarakat hanya dijadikan objek saja, korban saja untuk kemudian semua terkait dengan urusan suara itu ada di tangan-tangan orang-orang yang tanda kutip di situ mempunyai kekuasaan, entah itu lurah ataupun yang lain. Nah, hal-hal semacam ini ketika kemudian dilayangkan gugatan ke MK, kok jarang sekali di MK itu kemudian itu terbukti secara konkret gitu loh. Saya juga heran gitu loh. Padahal itu kayak ibaratnya kata orang Surabaya, welo-welo ketok moto gitu loh. Tapi kok ya gitu-gitu aja, dan itu terjadi tiap kali ada pemilu atau event-event pilkada di sana. Seperti itu sementara, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi masalah pemilihan itu ada sekitar 2-3% ya. 2-3% itu untuk orang bisa dinyatakan menang atau kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang Bapak katakan tadi, adanya pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan. Makanya saya tadi sudah mengatakan, jika saudara mengajukan gugatan permohonan, sertakan alat buktinya. Ya seperti tadi. Kalau orang itu tadi memilih dengan anak di bawah umur, bagaimana saudara bisa membuktikan kalau anak itu di bawah umur? Padahal dia jelas sudah ada surat keterangan. Misalnya, anak itu umur 16 tahun. Ya, anak itu umur 16 tahun. Dia membuat surat keterangan supaya dia bisa mencoblos. Dijadikan umur 17 tahun. Sedangkan menurut analisa saudara, loh anak ini masih umur 16 tahun. Kok bisa dia mencoblos? Nah, untuk memperkuat argumentasi saudara, bagaimana caranya? Coba Mbak Windy Agustin, sarjana hukum, mungkin bisa menjawab. Dengan dokumen-dokumen pendukung, misalnya dari identitas, kayak mungkin akta kelahiran atau KK.
ya itu buat sebagai alat buktinya, Pak. Pendukung kalau Iya. Jadi itu memang betul ya, harus ada pendukungnya. Kalau anak itu umur 16 harus ada pendukungnya, yaitu akte kelahiran kakak. KTP kan jelas nggak punya dia kan. Nah, tetapi satu lagi yang Mbak Windy masih kurang. Apa kekurangannya? Apa kekurangannya? Ada satu lagi. Ini yang sangat signifikan, yang sangat pokok. Kalau dia sudah menikah. Kalau sudah menikah berarti dia sudah bisa dikatakan dewasa belum? Iya Pak, dewasa Pak. Nah, berarti dia bisa mencoblos belum? Belum. Bisa dong. Nah, berarti nggak bisa itu. Itu nggak bisa. Ya, jadi dia sudah sah. Nggak bisa dikatakan anak di bawah umur. Oke? Mbak Windy, kembali kepada Mbak Windy. Tadi sudah lengkap, yaitu kakak dan akte kelahiran. Tapi kurang satu. Jika saudara sebagai lawyernya untuk mengajukan gugatan ke MK, apa yang saudara lakukan? Ini karena kurang lengkap. Gugatan MK itu gampang. Nah, kurang tahu Pak saya. Kurang tahu. Iya. Catat nama TPS-nya. TPS nomor kamar berapa? TPS di mana? Itu. Jadi sudah akurat. Ya. Kalau saudara hanya mempunyai dokumen kakak dan akte kelahiran, terus dia nyoblosnya di mana? Nah, ya kan? Ini yang menjadi apa namanya abu-abu. Nah, inilah yang menurut masyarakat, loh, ini alat buktinya sudah lengkap, tapi kok bisa ya MK mengalahkan? Nah, ternyata ditelusuri diketahui tidak lengkap, TPS-nya di mana. Ini yang menjadi obstruction libel, kabur. Paham ya? Paham Mbak Windy? Paham. Yang mudah-mudahan jadi lawyer. Pengen jadi lawyer? Iya Pak. Oke, siapa lagi? Ya, lanjut. Pak Roni. Malam, Pak. Malam. Mau tanya nih, Pak. Ya. Syarat-syarat beberapa gugatan ketika diterima dalam Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa landasan yang harus dipakai. Salah satunya adalah selisih ambang batas suara maksimal tidak lebih dari 2%, dan salah satunya juga yaitu minimal maksimal 3 hari setelah ada keputusan dari KPU. Tetapi melihat dari beberapa contoh kasus yang ada, yang dimana mungkin dalam keadaan krusial tertentu MK bisa tetap mengadili suatu perkara pilkada yang dimana syarat-syarat itu tidak terpenuhi seperti itu. Contohnya seperti di Pilkada Saburai Jua, yang dimana putusan dari KPU sendiri itu sudah lama, sudah mau dibilang sudah lewat dari ambang batas untuk didaftarkan ke KPU. Tetapi karena mungkin ada syarat yang sangat krusial, maka MK tetap mengambil posisi masalah tersebut untuk diadili. Apakah itu tidak melanggar atau apa begitu, atau ada asas apa yang bisa dipengaruhi, mempengaruhi MK sehingga MK tetap untuk mengadili perkara tersebut? Baik, terima kasih Pak. Saya dari NTT, Pak. Ya. Jadi masalah itu karena MK ya dalam ambang batas waktunya itu sudah terpenuhi. Maka MK tidak bisa lagi menolak atas permohonan atau gugatan tersebut. Karena dalam batas waktu ambang ya untuk mengajukan permohonan atau gugatan di MK itu batas waktunya 3 hari. Batas waktunya 3 hari setelah adanya pengumuman pemilihan, ya, hasil pemilihan. Oke?
Paham ya? Ya, makasih. Pak Rizal ini sepertinya ada pertanyaan tadi. Mbak Windy mungkin tadi sekalian mau bertanya ya, silakan Mbak. Silakan. Ya Pak, saya mau tanya. Yang pertama, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya kita mengajukan alat bukti untuk permohonan, kan ada alat bukti beserta listnya. Ya. Tapi nanti kalau misalnya di kemudian hari, kalau ada waktu untuk perbaikan gitu kan. Ya. Gitu. Tapi sudah melengkapi alat bukti dan list. Gitu. Apakah di kemudian hari ketika sudah mengumpulkan list alat bukti, apa masih bisa untuk menambah buktinya Pak? Misalnya di situ di listnya belum ada, terus ditambahkan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait uji formil. Uji formil ini kan dilakukan terhadap pembentukan undang-undang Pak. Ya. Pembentukan undang-undang ini terus kita bisa pakai alat bukti apa ya Pak kira-kira? Soalnya kan kita kalau masyarakat pasti kan terbatas untuk tahu bagaimana proses pembentukan undang-undang. Apa kalau misalnya dari naskah akademik gitu sudah cukup apa gimana Pak? Kira-kira alat bukti seperti apa yang bisa dipakai? Terima kasih Pak. Oke. Jadi yang pertama tadi apa itu tadi Mbak? Mengenai apa? Yang pertama? Penambahan list alat bukti yang sudah dikumpulkan. Jadi yang pertama penambahan list atau alat bukti. Itu batas waktu perbaikannya 14 hari. Ya. Tetapi di sini ada persyaratan yang harus kita ketahui. Jika sampai di sini hanya saya mencantumkan listnya aja dalam gugatan permohonan, tanpa saya mencantumkan alat bukti, meskipun ada perbaikan, maka ditolak. Tetap ditolak karena alat bukti tidak dicantumkan pada saat pengajuan permohonan. Kecuali sampai mengajukan list dan alat bukti, misalnya alat buktinya itu tadi 9 atau 8, ternyata masih ada 2. Nah, itu ditambahkan nggak ada masalah. Ditambahkan. Tetapi kalau tidak ada sama sekali, maka pasti itu ditolak. Itulah sidang di Mahkamah Konstitusi. Terus yang kedua apa, Mbak? Ini Pak, uji formil. Pak. Oke. Bukti formil ya. Bukti formil itu adalah undang-undang. Ya. Jadi undang-undang, misalnya di dalam kekuasaan kehakiman. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu undang-undang pasal berapa yang harus diuji? Itu harus disesuaikan. Apakah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Jika bertentangan, maka Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu harus dibatalkan. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu cara mengujinya bukti formil. Terima kasih, Mbak. Baik, selanjutnya Mas Arif Firdaus ya. Silakan, Mas. Baik, mau di sini bertanya. Selamat malam. Selamat malam. Sini yang ingin saya tanyakan, yang pertama mengenai proses sidang pemeriksaan. Gimana, Mas? Putus. Gimana? Iya, Pak. Di sini, yang pertama, yang ingin saya tanyakan mengenai sidang pemeriksaan pendahuluan. Itu di halaman 12. Itu yang saya tanyakan, apakah ini sama dengan proses dismisal dalam perkara HTUN? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saya membaca materi Bapak, tapi saya tidak menemukan batasan waktu jangka kerjanya sampai dari pendaftaran perkara sampai putusan, apakah ini ada batasan atau tidak, dan jika ada, berapa hari. Misalnya kalau PHI itu 50 hari kerja. Lalu yang ketiga, apakah di sini juga ada ketentuan mengenai asas ultra petita dalam perkara di MK? Terima kasih. Ya. Jadi di situ ada batas waktu dalam pengajuan permohonan.
pengajuan permohonan PHP, perselisihan hasil pemilu, itu setelah diumumkan hasil pemilihan itu 3 hari. Jika ada yang pihak dirugikan, maka dia segera dalam batas waktu 3 hari itu harus diajukan. Itu. Ya. Terus? Selanjutnya itu mengenai sidang pemeriksaan pendahuluan. Apakah ini sama dengan proses dismisal dalam perkara HTUN? Terima jelas kasih. beda. Mahkamah Konstitusi itu beda sekali dengan kayak PT-UN, kayak pengadilan negeri, beda lah, yang di bawahnya Mahkamah Agung itu beda. Jadi kalau di mana ini namanya, di Mahkamah Konstitusi itu pengajuan permohonan, yaitu tadi pengajuan permohonan pada saat pendahuluan itu sudah diperiksa dengan adanya alat bukti dan listnya. Sedangkan di PT-UN tidak perlu. Itu sama sidangnya dengan di PN. Ya, jadi itu perbedaannya di Mahkamah Konstitusi dengan di PT-UN atau sidang pengadilan-pengadilan yang lain. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana Mas Arief, sudah cukup ya? Mohon maaf Pak, pertanyaan saya yang pertama tadi bukan masalah tempo pengajuan permohonan, tapi jangka waktu jam kerja atau masa penyelesaian perkara dari proses permohonan. Nggak dengar Mas. Nggak dengar. Ya Pak, apakah sudah jelas Pak? Ya. Ya, jadi begini Pak, mohon maaf mengenai pertanyaan pertama tadi, saya menanyakan mengenai batas waktu penyelesaian perkara dari mulai masuknya permohonan hingga putusan, apakah ini ada batas waktunya Pak? Terima kasih. Oke. Jadi begini, itu ada batas waktunya ya di dalam persidangan. Ini yang saya yang saya terangkan di sini. Dalam persidangan itu di sini ada yang namanya pertama pendahuluan, kemudian sidang minggu depannya itu adanya pemeriksaan ya, pemeriksaan permohonan. Ya. Terus yang ketiga itu adanya permohonan dalam buku registrasi perkara konstitusi. Jadi di sini dicek permohonan itu apakah sudah sesuai dalam buku registrasi, jadi sudah terdaftar. Kemudian ini ada yang namanya putusan, yang dinamakan putusan selah. Jadi cuma tiga minggu itu sudah ada putusan. Ya, cuma 3 minggu itu sudah ada putusan, yaitu putusan selah. Apakah putusan selah itu setelah dilihat ya dalam bukti-bukti permohonan itu tadi itu sudah sesuai atau belum? Maka di sini ditentukan adanya yang namanya pembentukan panel hakim. Yaitu panel hakim itu sidang pemusyawaratan hakim. Nah, sidang pemusyawaratan hakim, dalam sidang pemusyawaratan hakim itu tadi ditentukan apakah sidang itu bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, jika sidang itu bisa dilanjutkan, maka sidang berlanjut. Pemeriksaan selanjutnya. Ya, toh. Setelah pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan bukti-bukti, alat-alat bukti. Yang dimaksud pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan alat-alat bukti. Baru kemudian putusan. Putusan itu pun seminggu kemudian baru dibacakan tentang putusannya. Itu. Makasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Pak Rizal mau dilanjutkan pertanyaan atau mungkin Bapak masih mau menyampaikan materi lagi, Pak? Saya mau memberikan
pertanyaan sebenarnya. Oh iya, baik. Silakan Bapak. Sekarang kita giliran ya. Saya ingin tahu apakah mas-mas sama mbak-mbak ini sudah paham atau belum. Maka untuk mengetahui sudah paham atau belum, maka saya mau bertanya. Mengapa, ya, pertanyaan saya, mengapa dalam ketatanegaraan Indonesia ini membutuhkan Mahkamah Konstitusi? Mengapa sih kok Mahkamah Konstitusi itu padahal pengadilan-pengadilan ada, kok Mahkamah Agung ada? Mengapa harus ada Mahkamah Konstitusi? Mengapa harus ada Komisi Yudisial? Coba. Mengapa harus ada KPK? Taman kan tahu semua itu toh, KPK tahu, Komisi Yudisial tahu, Mahkamah Konstitusi tahu. Mengapa diadakan itu? Waktu kita kecil nggak ada itu undang-undang itu, mahkamah itu nggak ada. Ya, silakan rekan-rekan, mungkin Mas Ali atau Mas Linus. Mas Roni Mautang. Mas Roni, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Ya, mungkin Mahkamah Konstitusi ini pada dasarnya dibentuk untuk mengadili sengketa baik pilkada, pilgub dan juga pilpres. Dan juga di samping itu Mahkamah Konstitusi ini juga punya fungsi yaitu menguji tentang suatu undang-undang. Tetapi beberapa perkembangan waktu ini kedudukan Mahkamah Konstitusi sendiri juga yang mau dibilang ada yang dipertanyakan juga sih sebenarnya. Artinya kapasitas dia untuk mengadili undang-undang itu selalu dilakukan. Tetapi menyangkut tentang mengadili Mahkamah Konstitusi, sengketa-sengketa pilkada itu mungkin banyak ada yang mau dibilang ya pro dan kontra lah, seperti itu. Tetapi intinya Mahkamah Konstitusi tetap mengawal jalannya konstitusi negara ini. Tujuan utamanya seperti itu. Gitu ya. Begitu ya. Mungkin dari saya. Oke. Mas Linus Drurus. Iya Pak. Iya. Ya. Gini Pak, sebenarnya saya nggak baca juga ya peraturan MK-nya di Undang-Undang MK. Sebenarnya kalau kita baca di Undang-Undang MK itu pasti ada di halaman pertamanya itu penjelasannya kenapa berdiri undang-undangnya, mengingat dan seterusnya, di sana ada. Tapi yang jelas kenapa itu ada MA, kenapa ada KPU, kenapa ada KPK, itu kenapa ada MK. Saya coba maksudnya saya coba berikan contoh kenapa itu ada di dalam sebuah negara. Dalam sebuah perusahaan itu juga ada struktur, Pak. Ada direkturnya, ada direktur utama, ada komisaris, ada manajer, sampai ke staf paling bawah. Kenapa itu ada di dalam satu perusahaan? Karena itu suatu sistem manajemen dalam satu perusahaan itu. Karena kalau satu lembaga atau kalau satu pimpinan dilakukan berbagai pekerjaan secara teknis, itu tidak bisa jalan itu perusahaan. Sama halnya juga, terlepas semua lembaga ini kerjanya becus tidak becus, itu urusan lain. Tapi yang jelas, tujuan lembaga-lembaga ini sebenarnya dihadirkan oleh negara, itu sebenarnya menjaga dan menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kapasitasnya di dalam undang-undang itu. Jadi, misalkan kenapa MA tidak digabung dengan MK? Dijadikan satu aja. Karena di dalam undang-undangnya jelas, terpisah. Dan kalau itu digabung dengan MK, akan terjadi konflik kepentingan nanti. Sekarang pun sudah dipisah, masih aja ada konflik kepentingan. Jadi saya kira kenapa MK itu didirikan dan kenapa semua lembaga-lembaga termasuk KPK itu didirikan, karena memang pada prinsipnya sebenarnya supaya
organ negara ini atau produk-produk hukumnya dan lain-lain seterusnya dalam penindakan, dalam apa namanya yudikatif itu berjalan dengan baik, Pak. Demikian, Pak. Ya, hampir mendekati ya. Jadi artinya kesimpulannya bahwa saudara mempunyai pemikiran pada saat sebelum adanya MK, jalannya ketatanegaraan kita ini masih kurang bagus kan gitu ya. Betul, Pak. Gitu ya. Oke. Maka dan sampai sekarang pun saya tetap menilai sekarang pun masih belum jalan juga, Pak, sepenuhnya, Pak. Belum jalan ya. Ya, belum jalan semaksimal, belum maksimal. Semuanya masih nggak karu-karuan. Itu hanya berapa persen aja yang tugasnya benar. Karena semuanya sudah dipenuhi dengan korupsi. Itu yang benar. Ya. Jadi terima kasih Mas Linus. Ternyata Mas Linus sudah paham tentang adanya MK. Mantap. Terus di sini ada yang namanya pembagian kewenangan, ya, antara yaitu pembagian kewenangan dengan antara Mahkamah Konstitusi. Itu dibagi kewenangannya menjadi 4. Nah, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu dibagi menjadi 4. Itu kewenangan apa yang ada dalam Mahkamah Konstitusi? Coba Pak Cahyo Widodo. Pak Cahyo Widodo. Oke. Pak Rizal, nggih. Mana, Pak? Oke, Pak Cahyo Widodo. Saya mau bertanya nih, saya nggak mengerti nih tentang Mahkamah Konstitusi. Saya mau bertanya sama Pak Cahyo. Bahwa kenapa Mahkamah Konstitusi kok mempunyai 4 kewenangan? Salah satu kewenangannya itu apa aja di antaranya itu? Silakan, Salah satunya menyelesaikan perkara di bidang pemilihan umum. Karena pemilihan umum itu harus segera diselesaikan secara cepat dan tepat. Mungkin sementara itu, Pak Marisa. Itu di dalam Mahkamah Konstitusi ya. Oke, karena saya memang minta salah satu. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Ternyata memang saya kira tadi lagi sholat atau apa. Terima kasih Pak Cahyo. Nah, ini benar sekali. Oke. Terus pertanyaannya beralih pada Pak Raka Kariti. Pak Raka Kariti. Baik, Pak. Mana ini orangnya kok nggak ada suaranya aja? Ya, halo. Ya. Sudah ada. Ya, suaranya aja yang dengar ini. Pak Raka Kariti. Ya. Di dalam Mahkamah Konstitusi, ini dikenal adanya para pihak. Loh, berarti kan katanya tadi ada perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Namun di sini kok ada yang namanya para pihak di dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi di dalam Mahkamah Konstitusi para pihak itu siapa yang disebut para pihak? Baik, para pihaknya ini ada 2 pihak, yaitu pemohon dan juga termohon. Adapun pihak-pihak terkait ini bisa dari 1 Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, bisa juga MPR, bisa juga Presiden. Oke, terima kasih Pak Raka. Terus Pak apa nih? Terus di PKPA ini ceweknya itu cuma 1 ya?
Mana lagi mbak-mbaknya ini? Sebenarnya banyak Pak, cantik-cantik juga kok. Mungkin sembunyi, Pak. Coba Nah, dicari. iya, ini saya mau bertanya ini. Mungkin Mbak Tiara, Pak. Mana Mbak Tiara? Mbak Tiara mana Mbak Tiara? Iya, Pak. Ya, saya mau tanya ini Mbak. Saya kan nggak mengerti ini Mbak ya. Saya ini orang desa Mbak. Saya mau bertanya sama Mbak Tiara ya. Mbak Tiara, tolong sebutkan Mahkamah Konstitusi tentang alat bukti. Apa saja alat bukti yang bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi? Silakan Mbak Tiara. Halo? Kalau tadi yang anak di bawah umur tuh bisa kakak, pendukung akta kelahiran. Terus kalau misalnya dia nikah, terus habis itu ada nomor TPS yang tadi saya catat. Oh ya, jadi Mbaknya mengikuti ya. Saya kira tidur ya. Oke, karena jangan sampai tidur Mbak. Nanti masalahnya kalau Mbaknya jadi lawyer, kemudian dalam perjalanan Mbaknya diangkat sebagai lawyer untuk menangani kasus pemilihan, Mbaknya nggak mengikuti ya repot. Itu duitnya gede Mbak. Sidangnya Mahkamah Konstitusi itu gede duitnya. Jangan ngantuk Mbak ya. Enggak, Pak. Saya catat kok, Pak. Oke. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan lagi? Atau siapa yang mau bertanya lagi? Mas Ahmad Ali, silakan Mas. Ahmad Ali. Silakan. Selamat malam. Halo. Ya. Saya dengar Pak. Ini Pak, saya mau bertanya terkait dengan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Pak. Ya. Kira berkenaan dengan amar putusannya Mahkamah Konstitusi ini dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang ya Pak, terkait dengan materi muatan yang digugat oleh pemohon, misalnya entah dari ayat, pasal ataupun per hurufnya, apakah Mahkamah Konstitusi ini dalam amar putusannya dapat membuat putusan melebihi dari pemohon dari muatan pasal atau ayat yang dimohonkan oleh pemohon Pak dalam amar putusannya. Ya. Terus kemudian mengingat Mahkamah Konstitusi ini kan salah satunya dia menganut asas negatif legislator, yaitu membatalkan norma Pak. Kemudian misalnya dalam amar putusannya dia menciptakan norma baru yang di luar dari gugatan dari pemohon, itu apakah boleh Pak di situ Pak? Terus kemudian itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait pembuktian itu tadi, apakah di dalam proses pengadilan Mahkamah Konstitusi itu memiliki batasan minimal terkait alat bukti Pak, yang seperti di hukum pidana misalnya di pasal 183 KUHP itu memberikan batasan minimal 2 alat bukti Pak. Apakah Mahkamah Konstitusi juga memiliki menganut sistem minimal batasan alat bukti juga seperti hukum pidana Pak? Terima kasih. Oke ya. Yang pertama tadi apa yang pertama? Yang pertama tadi apa? Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara dia boleh menciptakan norma baru nggak Pak? Melebihi dari gugatan. Jadi dalam putusan, baik itu Mahkamah Konstitusi maupun peradilan Mahkamah Agung ya, itu tidak boleh melebihi daripada batas permohonan. Jadi tidak boleh. Ya. Jadi kalau permohonannya itu tentang pembatalan, maka
ya sudah, putusannya harus tentang pembatalan. Tidak boleh lebih dari itu. Itu ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua, apakah Mahkamah Konstitusi mengenal sistem batasan alat bukti, Pak, seperti di hukum pidana misalnya ada 2 alat bukti gitu, Pak. Ya, cukup. Jadi di dalam hukum pidana maupun di dalam Mahkamah Konstitusi itu mengenal yaitu ada minimal 2 alat bukti. Ya. Itu kan minimal 2 alat bukti. Maka kalau dia mengajukan lebih itu nggak ada masalah. Karena apalagi di dalam perselisihan. Di dalam perselisihan itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Ya, banyak sekali. Jadi ya jelas harusnya ya lebih baik, lebih bagus itu lebih dari 2 alat bukti. Ya. Cukup? Cukup, Pak. Tapi ini, Pak, kan praktek itu yang sependek yang saya tahu memang ada beberapa norma yang dibuat yang dikeluarkan atau diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu, Pak, dalam amar putusannya. Itu dalam prakteknya, Pak. Kira-kira ada nggak konsekuensi hukumnya gitu, Pak, atau itu menjadi putusannya nanti menjadi tidak cacat begitu, Pak, kalau misal dia melewati batas permohonan ya dalam putusannya gitu. Ya, oke. Jadi memang karena di sini sudah diatur ya dalam hukum acara, permohonan itu tidak boleh melebihi dari apa yang dimohonkan. Jika permohonan itu lebih dari apa yang dimohonkan, itu jelas cacat hukum. Jelas cacat hukum. Dan saya rasa untuk Mahkamah Konstitusi, itu hakim-hakimnya, kalau saya menilai dalam sidang di Mahkamah Konstitusi itu beda sekali, Mas, dengan hakim-hakim yang ada di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan sebagainya. Itu beda sekali. Teman tahu, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi itu sangat ketat. Saya waktu sidang itu, kebetulan waktu itu tidak adanya pandemi. Teman tahu, masker saya hanya di bawah hidung aja, saya sudah diperingatkan. Itu artinya sangat ketat sekali. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat para pihak berbicara, hakim mengawasi kita. Kita jangan sampai mencatat. Kita diperingatkan. Nah, ini sangat ketat. Jadi saya rasa dari pertanyaannya sampean, tidak mungkin itu akan terjadi melebihi daripada atas permohonan pemohon. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ahmad. Ya. Ya, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Riris. Ya, silakan, Mas. Mas Riris. Silakan, Mas Riris. Baik. Ini, Pak, saya Pak ingin bertanya, Pak. Tapi ini kaitannya dengan etika profesi hukum, Pak. Di mana tadi Bapak menyampaikan dan juga di materi ada kaitannya dengan korupsi ataupun suapnya dari hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini kita tahu bahwasanya beliau kan hakim, Pak. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah memang ada ruang-ruang khusus ataupun terkait dengan adanya suap itu sendiri, Pak? Sedangkan kalau kita lihat juga, itu suapnya pun sangat banyak sekali, Pak. Nah, terus selanjutnya, dalam menyikapi hal seperti itu, Bapak tadi pun juga bercerita terkait dengan integritas dari Bapak sendiri, di mana Bapak sempat
bisa memindahkan hakim, bahkan mungkin pejabat-pejabat yang bisa dikatakan itu nakal seperti itu. Nah, kira-kira terkait dengan itu bagaimana Pak untuk integritas kita sendiri yang mana notabene tadi seorang advokat itu tujuannya mencari duit yang utama itu Pak. Nah, mungkin sekiranya itu Pak terkait dengan pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Sama ya. Jadi masalah hakim. Memang semuanya itu adanya niat dan adanya kesempatan. Jika ada niat tapi kesempatan nggak ada, maka kejahatan tidak akan terjadi. Ya toh? Adanya kesempatan jika nggak ada niat juga tidak akan terjadi kejahatan. Maka manusia ini kan semuanya ini orang pintar. Ya. Maka dia harus menggunakan peluang-peluang, menggunakan kesempatan-kesempatan. Begitu ada kesempatan dia masuk. Nah, inilah pinternya orang-orang itu. Ya. Ya, jadi sekarang Mas Riris ya. Mas Riris ya. Iya Pak, Riris Pak. Sekarang Mas Riris. Siapa yang mengetahui, misalnya ya, siapa yang mengetahui bahwa Anies Baswedan dalam menjalankan roda kepemerintahannya di DKI, menjalankan seperti itu? Siapa yang mengetahui? Mas Riris mengikuti beritanya enggak? Mengenai Anies Baswedan? Belum mengikuti Pak. Mengikuti. Oke. Dengan pola tingkahnya dia melakukan seperti itu, kita sebagai masyarakat, kita tidak tahu bahwa sepak terjangnya nanti kalau dia akan dijadikan pejabat sebagai gubernur, akan melakukan hal itu. Kita tahu nggak? Tentu tidak, Pak. Tidak bisa tentu kan memprediksi, kita tidak, Pak. tentunya kan kita tidak tahu. Jika kita tahu ya ngapain kita milih orang semacam itu kan gitu ya. Nah, itu persoalannya. Demikian juga seperti apa yang dilakukan oleh Muchtar Aqil. Kita semua nggak tahu kok. Kalau hakim ketua Mahkamah Konstitusi seperti itu, nggak tahu. Kalau kita tahu ya itu karena adanya kesempatan, karena adanya niat, itu yang digunakan oleh manusia. Ya. Itu Mas Riris yang bisa saya sampaikan sama Mas Riris. Terima kasih Mas Riris. Ya, selanjutnya ini Mas Raka mungkin ada pertanyaan Mas. Ya, Mas Silakan. Raka coba Mas Raka. Baik, Pak, terima kasih. Jadi pertanyaan saya tadi juga menyambung dari pertanyaan rekan yang cewek tadi, yang sebelumnya terkait tentang pengujian Apa namanya? undang-undang. Cewek itu siapa namanya? Lupa, Pak. Loh, nggak bisa lupa, tanyakan dulu. Mbak Windy mungkin tadi kayaknya. Itu terkait tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi pertanyaan saya begini, ketika diujikan dan juga dimohonkan ke dalam Mahkamah Konstitusi, itu kan pasti ada yang namanya pemeriksaan saksi, Pak ya. Nah, pertanyaan saya adalah begini, saksi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 ini siapa yang berhak untuk menjadi saksi? Apakah ahli hukum, apakah seorang pejabat, atau masyarakat Indonesia yang dipilih secara khusus? Itu saja, Pak. Cukup. Ya. Kalau seperti itu namanya formil kan, maka kita harus mendatangkan saksi ahli. Kalau seperti Undang-Undang Dasar atau sebagai atau undang-undang, berarti itu adalah orang-orang yaitu yang di bidangnya. Dalam hal ini kalau Undang-Undang Dasar yaitu seperti ketatanegaraan, itu sebagai saksi ahli yang bisa menjelaskan. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Raka. Oke, baik Pak. Jadi jawabannya saksi ahli ini Pak ya. Saksi ahli yang dipilih oleh pemohon ya? Iya, pemohon. Pemohon itu bebas memilih saksi ahli
entah itu saksi ahli dari Jakarta, maksudnya UI atau Surabaya, Erlangga atau mana, itu bebas pemohon mengajukan saksi ahli. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini Mas Tovan, mungkin silakan Mas, singkat. Di unmute dulu Mas. Halo Mas Tovan, bisa di unmute dulu ya. Oh ya, sorry. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Mahrizal SMH selaku praktisi. Sedikit menyambung pertanyaan dari Mas Raka, Bapak Raka tadi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menjalankan kewenangan mengadili sengketa pemilu. Dan sering saya mengikuti kasus-kasus sengketa pemilu yang paling banyak itu adalah masalah yang dipersengketakan terstruktur, sistematis, dan masif. Dan itu sering digunakan juga, kemarin digunakan sebagai salah satu presiden kita, calon presiden kita, Pak Prabowo, untuk digunakan sebagai dasar gugatan. Pak Karwo bukan gubernur ya? Pak Karwo bukan gubernur? Pak Prabowo, Pak. Oh, Pak Prabowo, ya. Sorry kalau kurang jelas. Terus yang jadi pertanyaan saya, ketika ada suatu permasalahan dan sering juga alasan ini digunakan itu hanya satu ya, kalau tidak salah hanya satu yang menang itu Mutawaringin Barat. Nah, itu salah satu saksi ahlinya itu adalah Pak Hamdan Zulfa. Nanti teman-teman silakan baca jurnalnya di abstraknya Mahkamah Konstitusi mengenai struktur masif dan sistematis. Yang ingin saya tanyakan, ketika Pak Hamdan Zulfa menjadi saksi ahli, apakah keterangan ahli bisa digunakan sebagai dasar mengesampingkan alat-alat bukti yang lain, walaupun itu sudah terbukti di persidangan, mengingat saksi ahli adalah merupakan satu alat bukti, jadi kekuatannya sama, alat bukti, keterangan ahli dan lain-lain, walaupun terungkap di dalam persidangan, tetapi menurut keyakinan hakim lebih memilih atau yakin kepada keterangan ahli tersebut. Pak Hamdan Zulfa menurut keterangannya yang pada saat itu terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Jadi begini ya, keterangan-keterangan yang diperoleh dari saksi ahli itu hanya sebagai petunjuk. Jadi dia tidak bisa mengesampingkan atau menghilangkan adanya bukti-bukti formal. Itu hanya sebagai petunjuk atau pertimbangan majelis. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi. Sedangkan hakim Mahkamah Konstitusi sendiri, dia mempunyai keyakinan, ya, dan kemudian ditambah dengan adanya musyawarah para hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi itu dalam persidangan ada 9 hakim. Ya, jadi kalau toh misalnya itu diajukan adanya saksi ahli, itu hanya sebagai petunjuk. Istilahnya nilainya itu sekitar 40% lah untuk bisa mempengaruhi majelis hakim. Terima kasih. Berarti murni karena pendapat hakim atau keyakinan hakim ya Pak? Bukan karena pendapat ahlinya. Ya, jadi gini, sepanjang saksi ahli tadi, dia itu kan menceritakan berdasarkan akademis kan, berdasarkan ilmiah. Nah, sepanjang keterangannya dia bisa membuktikan adanya kejadian-kejadian itu yang dijuntukan dengan adanya undang-undang, maka hal ini bisa mempengaruhi keyakinan hakim. Tetapi kalau keterangan daripada saksi ahli hanya memberikan argumentasi tanpa didasari dengan legal standing, maka nggak mungkin yang namanya majelis hakim bisa terpengaruh. Ya.
Terima kasih. Cukup Bapak. Ya, baik, selanjutnya Mas Linus. Ada pertanyaan Mas, silakan. Iya, Pak. Ini mau hampir lupa saya soalnya tadi pertanyaannya. Saya belum catat, tapi saya coba mudah-mudahan saya tidak salah ya untuk bertanya ya. Jadi saya akan bukan menanyakan, tapi nanti mungkin ada pertanyaan, tapi ada beberapa masalah yang sering terjadi juga mungkin teman-teman semua mengetahui perihal sengketa pemilihan umum ini di daerah, tapi saya ambil contoh di pemilihan presiden karena itu lebih umum, kita bisa akses semuanya. Nah, Mas Linus. Mas Linus. Ya, sepertinya koneksi dari Mas Linus terputus, Bapak. Mungkin Pak Rizal mau melanjutkan atau diberi kesempatan lagi, Pak, kepada para peserta untuk bertanya, atau Bapak mau melanjutkan lagi? Oke ya, jadi sebelumnya kita tadi sudah banyak bicara tentang Mahkamah Konstitusi. Sekarang saya mau tanya, kapan Mahkamah Konstitusi itu lahir atau ada di ketatanegaraan Indonesia? Coba Mas Raka. Pak Raka. Baik, Pak. Pada tahun 2003, Pak. Tanggalnya tanggal piro, Rek? Tanggalnya bener 200. Bener tak kasih 200. 17 Agustus 2003. Langsung tepat. Awuren ae, Jon. Salah, Pak. 17 Agustus 2003 lahirnya. 17 Agustus itu hari kemerdekaan, Jon. Bener tanggalnya tak kasih hadiah 200.000. Nah, ayo. Agustus 2003. Iya, benar. Apakah benar? Benar. Siap. Langsung saya kirim nomor rekeningnya, Pak. Terima kasih, Pak. Kirim. Ya. Oke, Bos. Ya. Nomor rekening kirim nang WA. Oke. Jadi bagaimana kalau misalnya tak akhiri ya, karena sudah pertanyaan-pertanyaan sudah selesai semua. Gimana? Setuju? Atau ada yang bertanya lagi? Mungkin kita berikan kesempatan sekali lagi untuk peserta yang ingin bertanya, silakan. Oke. Ya, pertanyaan saya tadi, Pak. Mohon maaf tadi wifi saya mati, Pak. Oh ya, sudah kembali Mas Linus. Silakan Mas, langsung dilanjut. Boleh ya? Ya, to the point, Mas. Iya, ya selama ini kan kalau ada sengketa ke MK itu biasanya MK hanya memutus menang atau kalah peserta pemilihannya. Padahal sebenarnya di dalam beberapa gugatan tersebut bisa saja tidak semua permohonan pemohon itu salah semua. Tidak semua, saya jamin itu hanya dia bodoh kalau dia mengajukan gugatan kalau tidak ada dasar sama sekali. Artinya dia ada beberapa poin seperti misalkan ada kecurangan dan lain-lain sebagainya, tapi mungkin kecurangannya itu tidak mempengaruhi secara signifikan kemenangannya, yang membuat MK tidak
membatalkan putusan KPU tersebut. Tapi yang saya tanyakan, kenapa MK dia hanya sebenarnya batas wewenangnya itu hanya mengadili benar atau salah putusan KPU-nya. Padahal sebenarnya pokok-pokok perkara yang ada di dalam permohonan pemohon tersebut itu ada suatu kebenaran juga yang bisa dibuktikan. Nah, kalau misalkan itu sebenarnya bisa diputuskan juga, itu bisa, apakah MK bisa memberikan sanksi juga kepada KPU atau kepada Bawaslu misalkan. Nah, itu Pak yang masih saya bingung sampai saat ini. Jadi gini, di dalam putusan MK itu ada dua hal ya. Pertama, putusan MK itu bisa membatalkan. Ya. Yang kedua, bisa yang namanya pemilihan diulang. Nah, seperti pertanyaan sampean tadi, kenapa bisa dikatakan kalah dan menang? Saya belum pernah melihat putusan itu kalah dan menang. Yang ada adalah putusan itu dibatalkan atau putusan itu diulang. Nah, kembali lagi ke persoalan, jika putusan itu misalnya dibatalkan atau gugatan pemohon tidak diterima, artinya termohon lanjut menjadi bupati atau wakil bupati. Ya, kalau putusan itu tidak diterima. Namun kalau gugatan itu diterima dan hasil pemilihan ditolak, maka tidak bisa dilanjutkan si termohon untuk dilantik. Nah, tentunya di sini dalam putusan MK dia mempunyai bekal. Artinya sebelum dia melakukan putusan ditolak, ya, putusan yang dinyatakan ditolak atau dibatalkan, tentunya di sini alat buktinya kurang kuat. Maka putusan itu tidak dibatalkan. Atau putusan itu dibatalkan jika memang alat bukti itu kuat. Nah itu. Jadi di sini hanya ada dua, Mas ya. Jadi jangan sampai kita salah paham dalam pengertian putusan. Putusan di situ tidak ada mengandung kalah dan menang, tetapi putusan itu dikabulkan. Itu yang pertama, permohonan itu dikabulkan. Dan yang kedua, ya, bahwa putusan yang kedua bahwa permohonan ini tidak dikabulkan. Nah, jadi tidak ada yang namanya pembatalan. Nah, atau tidak ada yang namanya lanjut. Cukup, Mas ya? Saya masih penasaran Pak, karena saya mau tanya lagi Pak. Contoh seperti kita kasusnya Prabowo yang terakhir ya, karena ini juga sering menjadi perdebatan kepada teman-teman saya kalau diskusi. Putusan MK menolak permohonan kubunya Prabowo. Tapi pendukungnya Prabowo dan saya sendiri juga, itu kalau saya nilai dari luar ya, dan saya melihat dari sisi analogi orang umum saja, itu pasti juga bukti-bukti yang mereka ajukan itu ada beberapa juga yang dalam bukti tersebut benar ada pelanggaran seperti penyoblosan lebih dari satu orang tapi suaranya bisa Ganda sampai ya, 5. penyoblosan Nah, ganda ya. Ya, lah ini pelanggaran-pelanggaran seperti ini sebenarnya kan terbukti terjadi. Nah, bagaimana maksudnya porsi hukum masing-masing para pihak ini bisa terpenuhi yang diberikan oleh negara kepada masing-masing hak masing-masing manusia melalui lewat MK ini. Jadi kan ini seakan-akan mentang-mentang suaranya memang terlalu jauh selisih, jadi MK menolak atau ya tidak menerima permohonan tersebut. Sedangkan hak-hak yang sesungguhnya sebenarnya banyak yang ditindas juga, Pak. Itu yang menjadi perdebatan sampai sekarang. Oke. Gitu, Pak. Oke, jadi sama lupa di sini.
ya, bahwa Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim mempunyai keyakinan. Dan sebelum keyakinan itu diketok sebagai putusan, keyakinan itu tentunya sudah dimusyawarahkan kepada para majelis, kepada para hakim. Nah, sehingga dari masing-masing hakim, 9 hakim itu, masing-masing harus mempunyai pendapat. Kemudian dari 9 hakim, itu harus kita tentukan berapa persen hakim yang setuju dan berapa persen hakim yang tidak setuju. Nah, itu yang terjadi di dalam putusan-putusan terhadap Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim. Nah, itu yang dinamakan keyakinan. Itu yang tidak bisa kita mempengaruhi karena ini adalah kewenangan hakim yang dilindungi oleh undang-undang. Iya, Pak. Oke? Ya, sudah jelas ya Mas Linus ya? Jelas ya? Ya, cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Baik, mungkin untuk menutup, Bapak Marizal ada closing statement Pak untuk rekan-rekan peserta Pak. Ya, jadi pesan saya, nanti kalau memang teman-teman ini dari PKPA ini dalam ujiannya lulus, ya cuma pesan aja, jadilah pengacara yang baik ya. Sebenarnya kita ini sudah sangat bosan melihat pengacara-pengacara itu yang seperti katakan itu saya naik dewe, saya naik udele, ya. Jadi tolonglah, karena kita ini adalah anak bangsa yang tentunya bangsa ini juga harus mempunyai masa depan. Kira-kira hukum itu harus kita pegang dan harus dipegang oleh orang yang baik. Itu pesan saya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Marizal, Bapak Pradi. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih, Pak Bos. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di persidangan. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu. Kita harus sehat semua ya. Amin, 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 amin. Ya, baik, rekan-rekan silakan untuk bisa meninggalkan ruang Zoom. Komisi panitia, katanya tadi ada pengumuman Tadi yang ada mau ini tadi disampaikan. kata Anda pengumuman. Oh Pengumuman iya, apa yang mau disampaikan? itu besok akan disampaikan pagi-pagi oleh Pak Ketua Panitia, Pak Ardiansyah. Tapi pada intinya memang besok ini akan ada materi dari Dr. Viator Harlen Sinaga. Beliau merupakan Wasekjen BPN Pradi. Kemudian itu ada 2 sesi dan nanti akan dilanjutkan syarat normatif surat kuasa. Jadi besok pagi-pagi akan diinfokan kembali oleh Pak Ardiansyah. Jadi untuk saat ini saya kira cukup dan rekan-rekan bisa beristirahat. Jamnya tetap mengikuti ya Pak ya? Tetap sama jadwalnya? Jadwalnya tetap sama seperti yang terakhir dikirim oleh Pak GP di grup WA. Jam 9 Pak ya? Iya. Baik Pak, terima kasih. Jaga kesehatan Pak, biar bisa ketemu besok Pak. Siap. Izin ya Pak. Salam sehat Pak. Ya. Pak Jul. Oke, terima kasih Pak kalau gitu. Oke, monggo. Live ya.
Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nuhun, teman-teman. Ya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Sehat-sehat teman-teman. Ya, sehat semua. Sehat. Sehat. Ya. Ya.